Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 29 November 2024 jam 9.51 malam ya. Kembali kita bersama-sama membuat bersama fundamental saham yang kita lihat dari 5 sudut pandang, yaitu value, dividend, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. Yang kita bahas ini adalah laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Saham yang akan kita bahas ini sudah, kalau menurut opini saya ya, sudah memenuhi kriteria yang saya tetapkan, sehingga untuk kriteria awal sudah memenuhi persyaratan, yaitu RMKE, SICO dan SIMP nya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, atau pula sebagai pembanding, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Kemudian juga bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berusaha menemukan, sekali lagi berusaha menemukan. Jadi dalam setiap istilahnya mencari itu bisa dapat, bisa tidak ya. Emiten yang mempunyai diskon juga punya potensi untuk bagger atau multi bagger. Kemudian semasa menunggu itu kita mempunyai atau mendapatkan dividen. Nah, itu yang menjadi titik kejar kita, yaitu capital gain dan dividen ya. Baik. Apabila Anda ingin mendapatkan pembahasan keseluruhan dari triwulan 3, saya sudah membuat playlist dan saya letakkan di deskripsi. Nanti silahkan cek di deskripsi, ada link di situ untuk mendapatkan seluruh pembahasan kita saham-saham yang sudah memberikan laporan di triwulan 3 dan memenuhi kriteria awal ya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ya. Baik, yang pertama ini RMKE atau RMK Energy ya. Kita punya 3 data, tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu apakah ada aksi-aksi korporasi ataupun berita-berita ya, yang mungkin perlu kita dapatkan dari perusahaan ini ya. Bergerak di penyedia jasa logistik batubara, ini berarti penyedia logistik. Mungkin ini coba kita cek di sini. Solusi logistik batubara terintegrasi di Sumatera Selatan dengan mode transportasi kereta api. Berarti di sini mereka mengangkut batubara tapi dengan cara menggunakan alat transportasi ya. Kalau yang misalnya di Kalimantan itu kebanyakan pakai kapal ya, atau pakai tongkang. Kita cek dulu apakah ada berita-berita terbaru ya. RMK Energy catat laba tergerus 29,9%, ini Oktober ya. Anggap saja berita terbaru. Jadi laba bersihnya turun sekitar 29,9% dibandingkan kuartal berikut sebelumnya ya, di tahun yang sama. Kemudian emiten batubara ini umumkan akuisisi tambang. Kita coba cek lagi. Bulan Juli mereka mengakuisisi tambang 1,3 triliun. Oke. RMK Energy mengakuisisi tambang batubara di Jambi. Untuk memuluskan aksi ini, perseroan merogoh kocek hingga triliunan.
Dengan tambang baru, Perseroan mengincar produksi batubara 3,3 ton. Dilakukan oleh PT Nusantara Tambang, Nusantara Bara Tambang, sebagai anak usaha dari RMK tadi ya, yang secara tidak langsung kepemilikannya 55%. Oke, jadi di sini ada aksi korporasi, mereka mengakuisisi tambang, berarti di situ termasuk bagus ya, berarti menambah kemungkinan nanti IPS-nya akan bertambah ya. Kita cek lagi. Akuisisi 3 tambang ya, ini 3 tambang ya. Kita cek lagi di sini di berita ya. Jadi ini seminggu yang lalu tingkatkan volume. Oke, mereka meningkatkan volume volume jasa dan penjualan batubara. RMKE berdasarkan target. Kita cek dulu ya. Mencatatkan pencapaian impresif, memuat 946 kapal batubara hingga Oktober, menghasilkan kapasitas volume 7,5 ton, meningkat 18,9. Peningkatan ini ditopang kinerja Oktober, rekor tertinggi sepanjang sejarah operasional mereka, yaitu 1,1 ton dalam 1 bulan, 1,1 juta ya dalam 1 bulan. Dengan volume tersebut telah mencapai 75%. Oke, penjualan ini setara 66% dari target yang ditetapkan. Kalau 75% itu mungkin bisa tercapai dalam setahun ya, karena tinggal ini 1 triwulan terakhir aja lagi, dan ini sudah di 1 minggu terakhir ya. RMKE inilah akuisisi 3 tambang itu yang tadi ya. Oke, jadi di sini yang jadi highlight kita adalah akuisisi 3 tambang. Ini berarti ada prospek untuk IPS-nya meningkat lebih tinggi ya. Oke, kita lanjut. Di sini bahwa untuk permodalan ini meningkat, untuk IPS ini menurun ya. Jadi valuasinya mix, modal meningkat, keuntungan menurun ya. Untuk harga, coba kita cari harga sekarang berapa. Harga 510. Oke. Harga fluktuatif, naik lalu turun. Aset lancar meningkat. Hutang tetap, hutang turun. Berarti di sini valuasinya mix dan ketahanan perusahaan membaik ya. Untuk triwulan 1 ini keuntungan 14%, triwulan 2 juga 14%, triwulan 3 13%. Berarti perusahaan ini sudah untungnya cukup besar ya, di atas 10%, tapi masih dalam kategori fair company, belum growth company ya. Untuk harga dibandingkan nilai buku sudah 37% lebih mahal ya, masih dalam kategori sedikit lagi sampai ya, masih dalam kategori bisa untuk kita kejarkan ke target PBP 2,5 yaitu 82%. Untuk maksimal beli ini memang sudah mahal tapi hanya 2% ya. Jadi simpulannya kalau beli sekarang kita harus menambah 2%,
dan potensi untuk beggar itu tidak sampai lagi, hanya 80%. Kemudian untuk dividen, perusahaan sudah membagikan dividen tapi hanya 10%. Oleh karena itu, kalau memang saat ini dibagi secara langsung, maka dividennya termasuk kecil karena hanya 0,99. Baik, itu tadi dari segi valuasinya. Untuk segi ketahanannya, free cash flow-nya meningkat di 11%, tadi tidak ada masalah ya. Aset lancar, hutang tetap dalam kategori aman. Kemudian untuk retail tetap di 20%, tetapi di sini kalau kita lihat bahwa saham yang ada di bursa ini 65%, berarti saat ini pengendali ada melego sahamnya ke bursa ya. Artinya sekarang ini bahwa salah satu atau beberapa pengendali ini semula tidak mentradingkan, sekarang mereka melempar ke bursa ya. Jadi untuk ini kita akan sampai ke opini akhir kita untuk perusahaan ini ya. Yang pertama, bahwa keuntungannya sudah lebih dari 10%, termasuk bisa ya. Berarti di sini karena valuasinya mahal dan untungnya belum perusahaan growth, maka kita ya untuk triwulan berikutnya kita cek lagi apakah nanti dia turun ke valuasi bawahnya ya. Karena kalau dia bukan perusahaan growth, berarti kita tunggu nanti di valuasi murah ya. Kita tidak menunggu di valuasi wajar, karena itu cukup beresiko kalau kita menunggu di valuasi wajar. Itu menurut saya pribadi ya. Sehingga kita tunggu lagi nanti harganya turun sampai ke valuasi murah. Coba kita kalau murahnya di berapa ya, misal ini berarti kalau valuasi murahnya di 490 misal, bukan murah ya, wajar ya. 490 itu wajar. Kalau 372 itu murah ya. Berarti kalau kita ke IPS-nya kali 10 itu nanti valuasi wajar. Kalau di book value maka dia nanti valuasinya murah ya. Jadi sekitar di 370-an kalau mau valuasinya murah ya. Itu yang pertama ya. Kemudian kita masuk yang kedua, SICO, Sigma Energy Compresindo ya. Kita cek dulu SICO emiten, belum terus ya. SICO emiten, Sigma Energy Compresindo, bergerak di bidang jasa penyewaan alat-alat monetisasi dan minyak gas ya. Kompresor industri minyak gas, distributor mini gas kompresor. Kita cek sini siapa SICO. Sigma Energy utama ya, publik di bawah 5% ke 30%. Patricia Gita Chandra. Kita cek dulu apakah ada berita ya. 2023 Januari. Oke, kita ke atas dulu apakah ada. 2 Oktober SICO bagi dividen interim. Oke, ini ada aksi korporasi bagi dividen interim ya. Berarti mungkin sini sekali lebih dari sekali ya.
dia bagi dividen interim ada ya. Nilainya berapa? Kita cek dulu. Perusahaan penyewaan alat migas Sigma Energy Kompresindo bagi dividen interim ya, Rp3 per lembar saham. Oke. Ada aksi korporasi di sini ya. Semuanya tentang bagi dividen ya. 3 minggu lalu tumbuh minimalis Sigma Energy raup laba. 5 emiten yang bayar dividen. Oke, sudah lewat ya. Belum genap setahun IPO, Sigma Energy berani bagi dividen. Oke. Baik, kita bahas selanjutnya. Kita punya 2 data. Di triwulan 2 ternyata ada data yang belum memenuhi kriteria. Sorry, bukan di situ ya. Ini harga ya, tidak masalah harga ya. Oke. Untuk ekuitasnya ada peningkatan, keuntungan bersih sedikit turun ya. Harga 103, atau kita cek harga terbaru ya. Harga terbaru berapa? 103. Sama ya. Untuk harga ini dibandingkan dengan nilai bukunya, kita punya 22% ya. 22% dari harga sekarang ke nilai buku. Kalau kita kejarkan ke targetnya PBP 2,5 ya, kita cek dulu sini loh. Itu ada sekitar ya 220%. Oke, tapi kita lihat dulu keuntungan bersih ini 9%, tetap di 9%, ada pengurangan sedikit, berarti kurang dari 10% ya. Tapi tadi untuk valuasinya ada potensi untuk multi bagger. Kemudian di sini kita tambahkan dulu ya. Maksimal beli di 120, berarti kita punya diskon 14%. Jadi untuk perusahaan ini ya, kita kalau beli sekarang kita punya diskon 14% dan ada potensi untuk multi bagger. Itu yang pertama. Konfirmatornya dividen DPR-nya sudah bagus. Tapi kalau misal kita bandingkan dengan sekarang, dibagi saat ini, maka dividennya hanya 3,8, masih di bawah 5% ya. Sehingga dividennya belum mengkonfirmasi valuasinya. Itu yang pertama. Untuk aset lancar dan ketahanan dan lain-lainnya, ini semuanya bagus ya, semuanya memenuhi kriteria. Hanya saja untuk seluruh sahamnya ini ada di bursa ya, seluruh sahamnya ada di bursa. Oke, kita buat dulu opini akhir kita tentang perusahaan ini. Yang pertama, untungnya sedikit di bawah 10%, berarti di triwulan 4 kita tunggu IPS-nya meningkat. Itu yang pertama. Karena di sini untungnya masih di bawah 10%, tentu saja valuasi wajarnya ini masih kita tunggu ke valuasi murah. Berarti harga juga mesti kita tunggu menjadi lebih murah ya.
Jadi solusinya mungkin seperti apa? Mungkin di sini ya, kalau misal dari segi IPS tadi karena 132 minimal berarti 13,2 misal, maka valuasinya sudah menjadi valuasi murah ya. Itu salah satu solusi IPS-nya meningkat ya, menjadi sekitar 10% tadi. Yang kedua, bisa juga harganya yang bergerak ya, misalnya ini kan valuasinya wajar ke bawah, berarti ya misalnya di 90 dia juga bisa menjadi murah, harganya yang turun. Berarti ada dua pilihan, apalagi kalau mereka bersinergi, misalnya IPS-nya meningkat kemudian harganya turun, itu jauh lebih cepat lagi ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ini SIMP, Salim Ivomas Pratama. Kita cek juga tentang keadaannya 394. Oke, apa ada berita atau aksi korporasi terbaru? Ini bergerak di bidang apa? Agribisnis terintegrasi secara vertikal dari penelitian dan pengembangan, pemulihan benih, perkebunan dan pengolahan kelapa sawit ya. Memproduksi dan memasarkan minyak goreng, margarin, lemak nabati. Mengelola perkebunan tebu terpadu, karet dan tanaman lainnya. Jadi ini dari hulu sampai hilir ya, menanam sampai menghasilkan, sampai dijual bentuk minyaknya ya. Milik siapa? Ini bagian dari Indofood ya, berarti penyedia untuk Indofoodnya ya. Baik, kita lanjut untuk pembahasannya. Hapus saham treasury itu LSIP ya. SIMP ini September ya. Dua emiten sawit grup Salim kompak hapus saham treasury. Berarti saham treasury-nya dihapus. Dengan demikian berarti IPS-nya meningkat ya. Untuk investor berarti IPS-nya meningkat kalau dihapus. Berarti di sini ada aksi korporasi yang sifatnya menguntungkan untuk investor ya. Dua emiten sawit grup Salim kompak melakukan penghapusan saham treasury, menghapus 350 juta saham treasury setara 1,9%. Sementara LSIP itu 0,042%. 4 September ya. Oke, udah jelas berarti ini tadi istilahnya aksi korporasinya ini menguntungkan investor ya. Kita cek lagi berita ya. Laba paling tebal emiten CPO ada di Smart dan SIM ya. Berarti di sini ya, laba paling tebal. Terus ini Juni udah lewat ya. September hapus saham treasury tadi. Oke, lanjut. Jadi tadi intinya penghapusan saham treasury. Sekarang kita lihat dari segi data berikut bahwa untuk permodalan meningkat, untuk keuntungan bersih meningkat dan turun sedikit di akhir ya. Jadi di sini kita anggap saja bahwa valuasinya meningkat, dari segi harga meningkat, aset lancar meningkat, hutang turun berarti meningkat. Berarti di sini
valuasi dan ketahanan perusahaan meningkat. Untuk kepemilikan ini retail bertambah 1% ya. Sementara yang saham di bursa ini berkurang ya. Baik, kita lihat dari segi rasio-rasio ya. Keuntungannya 5%, 6 dan 6%. Berarti di sini keuntungan bersihnya kurang dari 10% ya. Berarti kita anggap saja perusahaannya ini perusahaan, kalau istilahnya itu sudah perusahaannya untungnya agak kecil ya. Untuk rasio-rasio tadi ya. Kemudian dari segi harga sekarang 397 dengan 1100-an, ini diskonnya atau ibaratnya rentangnya ini masih sangat besar ya. Dari 394 ke 1000-an ke book value 1 saja ini ada 66%. Kalau kita kejarkan ke PBB 2,5 ada 636%. Kemudian dari segi valuasi ya, bahwa perusahaan ini punya diskon 45%. Jadi kita ambil simpulan, perusahaan ini kalau kita beli sekarang kita punya diskon 45% dan ada potensi untuk multi bagger. Konfirmatornya sayang bahwa kalau menurut kriteria kita, ini kriteria kita ya, DPR-nya masih kecil ya, dividend payout ratio-nya masih kecil, dan kalau dibagi saat ini juga dividennya kita hanya mendapatkan 3,85%. Jadi valuasi yang murah belum didukung oleh dividen. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Untuk ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 17%, lain-lainnya oke, tidak ada masalah ya. Jadi ketahanan perusahaan ini sangat oke. Terakhir kita sampai pada opini akhir kita. Yang paling concern utama kita adalah keuntungan perusahaan yang masih kecil ya. Kalau menurut kita pribadi, bisa saja mungkin karena di sini salah satunya mereka menjadi penyedia untuk rekanan atau sister company-nya ya misalnya, sehingga keuntungannya tidak bisa keuntungan yang terlalu besar misal ya. Sehingga untuk saham ini kalau menurut kita, karena perusahaannya sudah bagus, ketahanannya bagus, di triwulan berikutnya tentu saja kita menunggu EPS-nya meningkat. Yang kedua tentu saja dividennya ya, supaya lebih dari ya 30% ya. Kalau menurut saya pribadi. Sekarang kita cek, kalau di sini berarti permasalahannya mungkin EPS-nya di sini seharusnya anggap 117 ya, maka keuntungannya sudah lebih dari 10%, dia menjadi 10% ya. Tinggal di DPR-nya, karena itu pada saat dia IPS-nya di 10% saja ya, di 10% saja dia sebenarnya sudah dividennya kecil, DPR-nya kecil pun bisa memenuhi kriteria kita di 6%. Jadi kuncinya di sini bahwa keuntungannya ya, yang menjadi clue kita ya, bahwa di sini keuntungannya kalau bisa 10%, maka dia akan memenuhi semua kriteria kita ya. Itu menurut saya pribadi. Jadi untuk SIMP ini yang paling penting berarti di IPS-nya ya. Kalau IPS-nya 10%, maka semua menjadi memenuhi kriteria itu menurut kita ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 3 saham kali ini, yaitu RNKE, SICO, dan SIM. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi. Jadi ini
sebagai bahan pertimbangan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.